berkah ya sahurnya hari ini. Alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di hari kedua. Nih yang sudah bangun, ya lagi masak, ya lagi alhamdulillah sudah ada yang makan. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, ternyata ibadah di rumah sepanjang ibadah Ramadan ini, apalagi kita dianjurkan, diperintahkan untuk ya stay di rumah lah. Ini berkah. Kenapa? Ternyata kita bisa mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Apa itu? Ternyata stay home ajang berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Ketahuilah ketika kita melakukan yang namanya berbuat baik kepada orang tua. Ingat ya, bukan membalas jasa orang tua. Sekali lagi, bukan membalas jasa orang tua, tapi kita hanya sampai pada posisi berbakti kepada orang tua. Karena tidak akan mungkin ada manusia di dunia ini yang bisa membalas kebaikan orang tua. Mereka hanya batasnya berbuat baik, tapi tidak bisa membalas kebaikannya. Maaf. Kenapa? Karena orang tua mendidik, membesarkan anak dengan curahan kasih sayang. Maaf, tidak mengharap balasan. Maaf, tanpa menggurui. Sementara anak menjaga orang tua bisa jadi karena terpaksa, tapi orang tua karena kasih sayang. Jamaah yang di rumah, maka ternyata ada amalan yang bisa kita lakukan berbakti kepada orang tua sepanjang kita stay di rumah. Yang pertama, ayo jalankanlah perintah orang tua. Disinilah kita, salah satu kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah tentang perihal berbakti kepada orang tua, kita dianjurkan untuk menjalankan perintah orang tua sepanjang perintah itu tidak menyalahi daripada aturan syariat. Artinya apa? Anak yang berbakti kepada orang tua senantiasa dekat dengan orang tuanya. Tidak menunggu orang tuanya memanggil, tapi dia standby untuk mengetahui apa kebutuhan orang tuanya. Jadi anak yang berbakti itu senantiasa berada di dekat orang tuanya. Yang kedua, tidak melawan saat diberi nasihat. Artinya dengarkan nasihat itu. Kalaupun tidak cocok, tunggu waktu untuk memberitahukan supaya mereka tidak sakit hati. Ridallah fi ridal walidain sutullah sutul walidain. Ketahuilah ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka orang tua. Jadi kita tidak melihat Allah. Apakah Allah senang sama saya? Apakah Allah suka sama saya? Tidak usah jauh-jauh. Lihat ke orang tua. Kalau orang tua bahagia melihat kita, begitulah Allah kepada kita juga bahagia. Kalau orang tua kita senang sama kita, berarti Allah lagi senang sama kita. Makanya bulan Ramadan ini, bulan dimana kita lagi diberi ujian tambahan untuk berada dalam rumah, berarti ajak untuk lebih dekat sama orang tua. Lebih berpeluang untuk berbuat kebaikan. Lebih banyak untuk berbakti kepada orang tua. Ingat kepada semua anak dimanapun berada. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, minimal engkau tidak menyusahkan orang tua. Janganlah engkau membebani orang tua dengan begitu banyak beban. Karena kalau bisa kan kita lagi berada di dunia yang modern dan di dunia yang diberikan kemudahan. Apa salahnya sosok anak berkata, "Mak, aku yang masak sekarang. Gantian, mumpung saya lagi ada di rumah, kasihlah aku kesempatan untuk aku bisa membantu orang tua." Ya lagi di rumah, nyuci baju, setidak-tidaknya tidak menyulitkan. Nah, anak itu kan ada 4. Ada anak yang menjadi ujian itu pada umumnya. Tapi nauzubillah kalau bisa jadi anak menjadi musuh, itu buruk. Tapi bayangkan kalau anak itu menjadi apa? Menjadi perhiasan buat orang tua. Kebanggaan orang tua. Yang kita harapkan mudah-mudahan di hadapan orang tua kita menjadi qurratul ain. Apa itu? Penyejuk mata hati orang tua. Kenapa? Membuat orang tua menangis bahagia disebabkan perbuatan kita. Nah, menarik kan kalau kita bisa mengambil kajian sisi positif dari apa yang menimpa kita. Ternyata kita akan bahas di segmen berikutnya
tentang godaan, maksiat, dan bagaimana supaya bisa khusyuk ibadah di rumah. Mau tahu? Ntar kita bahas di segmen berikutnya. Karena teman-teman kita akan menghibur kita supaya semangat sahurnya. Ayo semangat, bangun. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Tetap di sahur itu indah ya. Sahur itu indah. Nonton! Hari ini saya menjadi dalang, saya ingin bercerita tentang sebuah cerita keluarga yang indah. Ada sebuah keluarga yang sangat bahagia pada awalnya. Namun pada akhirnya keromantisan, keindahan keluarga ini sedikit terganggu karena menunggu anaknya yang tak kunjung pulang. Demikianlah ceritanya. Oh, lu pemainnya? Iya. Oke, demikianlah ceritanya selesai di end. Baik, mau tahu gimana Lu nggak usah ceritanya? pegang-pegang, lu menyeberang Kita aja. lihat, ini dia ceritanya. Udah. Ya Udah main sekarang, ayo. Lu ngomong udah Pak, Kan manggil gua ceritanya sih. orang Padang. Hei, ada dalang. Oh iya. Sang ayah Ntar, sedang... Sang Kan di suami. Padang. Iya. Nggak usah Padang, dalang. Dalong. Dalang. 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 Sang suami sedang gelisah menunggu anaknya yang tak kunjung pulang. Sang ibu di samping suaminya push up